Beberapa hari yang lalu, saya membuat sebuah video yang memuat argumen saya mengapa saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan apa yang disebut sebagai syariat Islam. Sebagian orang bertanya, mengapa saya merasa harus membuat video itu? Jawaban saya adalah karena saya merasa harus bicara untuk mengcounter orang-orang yang saat ini sedang mengkampanyekan perlunya atau bahkan wajibnya Muslim Indonesia menerapkan syariat Islam. Saya menganggap upaya untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia adalah upaya yang berbahaya. Dan sekedar untuk menyegarkan ingatan Anda, Indonesia sebenarnya pernah menjalani masa di mana kewajiban penegakan syariat Islam hampir berhasil dimasukkan dalam konstitusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Entah sudah berapa banyak statement yang dikeluarkan oleh Ade Armando untuk mengomentari berbagai syariat Islam. Yang statement tersebut cenderung menyudutkan syariat Islam. Kemudian setelah Ade Armando mengeluarkan statement yang memicu kericuhan, kemudian muncullah orang-orang liberal yang mereka sok bijak. Menafsirkan apa yang diucapkan oleh Ade Armando seakan-akan apa yang diucapkan oleh Ade Armando itu adalah benar secara tekstual. Sehingga muncullah kontroversi, muncul pro dan kontra di kalangan kaum muslimin. Orang yang pro dengan Ade Armando, kebanyakan mereka adalah orang-orang liberal. Dan yang kontra terhadap Ade Armando, mereka orang-orang yang masih baik di dalam pemahaman agamanya. Akan tetapi memang sepertinya apa yang dilakukan oleh Ade Armando itu adalah retorika yang sengaja mereka buat untuk memfilter siapa-siapa orang-orang yang pro terhadap orang-orang liberal semacam Ade Armando dan siapa yang kontra terhadap mereka. Yang pro akan masuk sebagai pembela yang akan mereka organisir untuk memuluskan visi misi mereka meliberalkan kaum muslimin. Dan yang kontra akan mereka framing sebagai kelompok yang radikal, kelompok yang anti NKRI, kelompok yang pro khilafah dan sebagainya. Yang menurut mereka itu adalah kelompok yang harus dibasmi, kelompok yang harus disingkirkan dan dimusnahkan dari negara ini. Kita bisa melihat orang-orang yang seperti Ade Armando ini, mereka yang sering mengeluarkan statement yang cenderung anti syariat Islam, yang kadang mereka menimbulkan sakit hati di kalangan kaum muslimin. Kita lihat mereka lah yang dekat dan condong terhadap wacana orang-orang kafir. Sehingga sebuah hal yang wajar, sebagian kaum muslimin kemudian melakukan tindakan. Meskipun tindakan tersebut sebenarnya menurut hukum juga salah. Main hakim sendiri melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Itu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang diatur oleh pemerintah. Tapi satu hal, mereka para pelaku juga bukan orang-orang yang disebut Wahabi. Mereka pelaku adalah orang-orang yang satu kelompok juga dengan mereka sebenarnya. Sama-sama membenci dakwah yang mereka sebut Wahabi. Hanya saja ada mereka yang masih berpemahaman lumayan baik. Tidak sampai berpemahaman liberal seperti Ade Armando dan para pembelanya. Orang yang pemahamannya masih baik, meskipun tidak membenarkan tindakan pengeroyokan Ade Armando, minimal mereka akan mendiamkan. Tidak akan membela Ade Armando. Terlebih mengatakan pelaku pengeroyokan Ade Armando itu adalah orang-orang fasik. Karena jelas yang dikeroyok tersebutlah Ade Armando lah yang sebenarnya orang fasik. Orang yang mengatakan pelaku pengeroyokan Ade Armando adalah orang-orang fasik, itu perlu dipertanyakan pemahaman dia terhadap agama Islam. Yang senang, yang ridho dengan peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando itu menandakan hatinya fasik. Fasik itu ya cek sendirilah definisi fasik itu kayak apa. Karena Islam itu melarang keras apa yang disebut dengan hukum jalanan itu. Nah, dalam Islam itu seandainya orang keliru itu harus dibawa ke satu sidang pengadilan dan
bagaimana keputusan pengadilan. Jadi kekerasan di dalam Islam itu tidak diizinkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Artinya terpaksa itu karena terjadi peperangan yang tidak bisa dihindari, atau misalnya berkenaan dengan hukum pidana kan. Hanya di luar itu yang street justice itu, keadilan jalanan itu dilarang keras oleh Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ade Armando dengan segala statement yang pernah dia keluarkan, orang tersebut tidak pernah mengatakan Ade Armando adalah orang yang fasik. Padahal jelas-jelas perkataannya fasik. Tapi orang yang menyikapi kefasikan Ade Armando justru dicap fasik. Seharusnya meskipun tidak membela kaum muslimin yang melakukan pengeroyokan, jangan justru mengatakan mereka adalah orang fasik. Karena yang lebih pantas disebut fasik itu Ade Armando. Ade Armando ini banyak menimbulkan keresahan, banyak menimbulkan kontroversi. Banyak kaum muslimin yang tersakiti dengan statement Ade Armando. Jadi lebih baik Ade Armando ini diam, berhenti dari berbicara, berkomentar tentang agama Islam. Dan kaum muslimin akan lebih senang ketika melihat Ade Armando ini diam. Sehingga mereka bisa beristirahat dari segala gangguan yang ditimbulkan oleh Ade Armando. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis, pernah Rasulullah SAW dilewati oleh pengiringan jenazah. Kemudian beliau SAW bersabda, ada orang yang mendapatkan kenyamanan atau istirahat, dan ada pula yang orang lain menjadi nyaman, menjadi istirahat karena meninggalnya orang tersebut. Para sahabat kemudian bertanya, siapa orang yang mendapatkan kenyamanan atau siapa orang yang beristirahat dan orang lain menjadi aman, menjadi istirahat karena meninggalnya orang tersebut? Beliau SAW menjawab, seorang hamba yang mukmin adalah orang yang beristirahat dari keletihan dunia dan segala kesulitan yang ada di dunia. Sedangkan seorang hamba yang fajir, gemar bermaksiat, maka hamba Allah yang lain, negeri-negeri dan pepohonan serta hewan, merekalah yang beristirahat dari segala gangguan orang yang mati tersebut. Jadi banyak gangguan dari Ade Armando ini. Perkataan-perkataan dia yang sesat dan menyesatkan. Semoga kaum muslimin segera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan manusia semisal Ade Armando dan pembela-pembelanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.